metimpa tangga. Itulah ungkapan yang tengah dialami Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda. Sudah kehilangan banyak job akibat di-cancel belasan klub malam, kini pria berusia 27 tahun itu pun terancam masuk bui. Gak main-main, ancamannya hingga 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Entah karena ketakutan dibui atau tidak, DJ Panda pun rela terbang dari Kediri ke Jakarta demi ingin bertemu dengan Erika. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan. Pasal yang diterapkan, yang dilaporkan adalah perbuatan tidak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 dalam pasal 28 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dan atau pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Saya tadi udah ke tempat Erika. Saya sama orang tua sih kok. Saya udah ke tempat Erika, berusaha untuk beretikat baik gitu loh kok, untuk menemui Erika. Saya juga chat Erika untuk memperbaiki masalah ini. Berhasil ketemu? Enggak kok, mungkin dia butuh waktu. Saya bisa memahami. Bukan hanya rela jauh-jauh dari Kediri ke Jakarta, Panda juga menurunkan harga dirinya dan meminta maaf ke Brevi, kekasih Erika sekaligus musuh lamanya. Namun usaha Panda ini nampaknya bakal berujung sia-sia. Soalnya Erika tetap kekeh ingin mantan kekasihnya itu mendekam di balik jeruji besi. Setelah semuanya kita dari tadi ngobrol, poinnya adalah gue pingin masalah kita berdua, gue dan lu, di dua objektif tadi, yang masalah lu di WhatsApp grup menghina Erika beramai-ramai itu, dan juga video parodi memparodikan ibu hamil. Gue cuma pengen lu kedepannya belajar lebih dewasa lagi dalam bersikap. Terus juga mungkin lu tanamkan mindset di otak lu. Bahkan gue udah ngomong dari awal kita teleponan kan Panda. Bro, di nightlife yang penting attitude. Di nightlife tuh gini-gini kecil nightlife tuh. Udah. Panda udah minta maaf. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Selalu ingin Panda mendekam di balik jeruji besi, Erika juga punya syarat penting jika Panda ingin bertemu dengannya. Ya, Erika ingin Panda lebih dulu bertemu wanita-wanita lain yang ia hamili dan ia sakiti. Aku mau ketemu dia, asal dia temuin terlebih dahulu perempuan lainnya yang baru saja melahirkan anaknya atau yang masih mengandung anaknya. Saya tidak mengharapkan diberikan kesempatan ataupun diberikan simpati, tapi saya datang ke sini ingin menyelesaikan masalah. Niat ingin membantu korban-korban lainnya, Erika justru mendapatkan hujatan dari netizen. Erika dianggap terlalu menyudutkan mantan kekasihnya itu. Netizen bahkan menuntut Erika tes DNA demi membuktikan anak itu hasil hubungannya dengan Panda atau bukan. Apalagi di media sosial tersebar lagi bagaimana pergaulan Erika begitu bebas hingga punya julukan Duta Pergaulan Bebas. Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran. Pokoknya doain yang terbaik. Udah pihak sana udah minta maaf, semua udah maafin juga, udah clear semuanya. Yang penting sekarang kesehatan Erika dan juga anaknya sampai lahiran kita jagain bareng-bareng dan doain bareng-bareng aja. Sementara netizen rame-rame menghujat Erika, Natalie Holscher justru berbalik ke arah Erika. Keduanya sudah saling balas komentar baik di media sosial usai Natalie menyampaikan permohonan maafnya ke Erika.
Akankah setelah ini Natalie bakal membela Erika? Secara pribadi, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Aku nggak pernah kenal ya sama Natalia. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya, kalau memang Kak Natalie ada itikat baik minta maaf, pasti aku maafin. Karena kan ngelihat dia juga ibu punya anak ya. Dia punya anak, juga dia pernah, ya dia single parent juga. Jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Pasti aku maafin kalau dia minta maaf. DJ Panda sendiri. Ya, gak ada lagi circle bahagia. Semua teman ataupun orang yang tadinya ada di sampingnya ramai-ramai meninggalkan dia. Ini Sumargo yang bahkan dinilai netizen ngasih panggung, mengaku gak mau terkesan menolong pria keturunan Cina Jawa itu. Juga takut juga. Takutnya apa? Takutnya gue memberikan video yang akhirnya tidak ada manfaat ya gitu. Tapi ya gue juga nggak mau kesannya kayak, gue nolongin DJ Panda ya, gue nggak ada keinginan menolong dia. Pikiran gue cuma satu, kalau yang bisa nolong dia hanya Tuhan dan dirinya sendiri. Saya terlalu sombong kok. Saya terlalu sombong. Saya sedih pasti sedih. Cuman mungkin ini teguran buat saya. Saya sudah sadar kedepannya saya harus berubah menjadi lebih baik.